Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung atau Breaking News. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan penangkapan tersangka pembunuhan ibu dari 2 anak yang viral di Lampung Tengah. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Berita ini merupakan kabar di mana tersangka pembunuhan ibu dari 2 anak yang viral di Lampung Tengah akhirnya berhasil ditangkap setelah 8 tahun buron. Pria dengan berinisial RP yang bunuh istrinya akhirnya berhasil ditangkap setelah 8 tahun menjadi buron. Warga Lampung Tengah itu ditangkap di Provinsi Kalimantan Barat oleh tim gabungan Polres Lampung Tengah pada Rabu 26 Juli 2023. Sebelumnya, viral 2 bocah sebatang yang ditinggal orang tua meminta bantuan Kapolri dan Presiden untuk menangkap ayahnya, inisial RP. RP diduga membunuh istrinya pada tahun 2015 lalu. Kabar penangkapan RP pun dibenarkan Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah, AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata. Ia mengatakan tekad 308 Polres Lampung Tengah bergerak melakukan penangkapan setelah lokasi terakhir tersangka berhasil dilacak. Dalam upaya penangkapan, Polres Lampung Tengah berkoordinasi dengan Kepolisian Wilayah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Pasca kejadian pada 17 Juni 2015 lalu, Polres Lampung Tengah memberikan atensi pada jajarannya untuk menangkap ayah dari 2 bocah yang kabur selama 8 tahun lamanya. Kasat Reskrim mengatakan pihaknya sudah menetapkan ayah 2 bocah sebagai target operasi atau TO dengan tindak pidana penganiayaan. Dirinya membenarkan bahwa pihak keluarga telah melaporkan kejadian ke Polsek Terusan Nunyai sehari setelah kejadian. Ya, Tribuners, untuk mengetahui lebih lanjut informasi mengenai penangkapan tersangka pembunuhan ibu dari 2 anak, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung yang saat ini berada di Polres Lampung Tengah, yaitu Fajar Iwani Sidik. Halo, selamat malam Fajar. Ya Fajar, bisa diceritakan secara jelas mengenai kronologi penangkapan dari tersangka pembunuhan ibu 2 anak yang sempat viral ini di Lampung Tengah? Oke. Oke, baik rekan Fajar, untuk tersangka sendiri sejauh ini apakah sudah sampai di Polres Lampung Tengah atau masih dalam perjalanan? Baik, rekan Fajar, apakah sejauh ini sudah mendapatkan informasi ketika proses penangkapan terjadi, apakah tersangka ini melakukan perlawanan atau menyerah begitu saja, artinya pasrah dengan adanya kepolisian yang datang untuk menangkapnya?
Oke. Baik, jadi diperkirakan esok hari tersangka dan juga petugas kepolisian yang memang ditugaskan untuk menangkap tersangka pembunuhan ini sampai di Mapolres Lampung Tengah. Dan rekan Fajar, apakah dari pihak keluarga sendiri seperti kedua anak dan juga sang nenek sudah mengetahui mengenai kabar penangkapan tersangka ini? Oke. Baik, lalu terkait dengan keluarga yakni sang nenek dan juga kedua anak ini, apakah sudah ada informasi dari mereka bahwasannya mereka ini akan datang juga ke Mapolres Lampung Tengah untuk melihat expose secara langsung atau konferensi pers terkait dengan tertangkapnya ayah dari kedua anak ini yang menjadi pelaku pembunuhan dari sang ibu? Oke, baik rekan Fajar, terima kasih banyak atas informasinya dan ditunggu lebih lanjut informasi terupdate lainnya mungkin di esok hari setelah konferensi pers dilangsungkan ya oleh pihak kepolisian. Fajar, selamat bertugas kembali. Keluarga ini sendiri seperti apa? Ya, bisa-bisanya ya berusaha gimana ya Mas, secukup-cukupnya lah ya, entah gimana caranya. Ya kalau kurang paling ya terus nabrak, cari di kumpulan, di kayak Pinjam gitu ya? itu. Terus sekarang enaknya ada apa Mas, yang mingguan, yang tengah bulan itu BPTN, ada mekar. Dulu ya ikut Amarta juga, alhamdulillah Amarta udah clear. Dan sekarang ya tinggal ini BTPN sama mekar. BTPN sama kita pernah selama ini, kita kan udah tua nih, kita menghidupin 2 cucu nih yang masih muda, ya kan. Nah, kita sempat minta belas kasihan tetangga nggak sih? Soalnya nggak ada beras di rumah. Ya kalau utang pernah Mas, kalau minta-minta alhamdulillah enggak. Karena ya apa, mending utang ke warung gitu. Tapi seandainya habis bumbu itu tetangga mau minjem, kadang-kadang tetangga udah nggak usah kembaliin gitu. Bude, harapan kita Bude selaku apa ya, orang tua sambungnya dari Tama dan Salwa ini sendiri, harapannya apa sih Bude terkait kasus ini sih? Orang ya terus gimana ya Mas, anak-anak itu kadang kan ini apa ya, makanya kemarin tuh katanya kalau kata kamu bicara boleh enggak apa gitu. Terus yang kecil
itu bilang enggak, yang tiga itu bilang enggak tahu. Nah kalau di penjara kamu bisa ketemu, tapi kalau nggak di penjara kamu mau ketemu susah, aku kan gitu. Ya udah papa di penjara gitu. Berarti harapan kita biar apa? Sebenarnya kasusnya ini seperti apa sih? Budi bisa ceritain awal mulanya itu bisa kayak gini? Kalau asal usulnya nggak tahu mas, cuma dulu itu aku mau lebaran, mau puasa itu kan bantu Bu RT itu bikin kue. Jadi udah mulai mau bikin itu, aku nganter sele ke sana tempat Bu RT. Terus di sana ada kacang tak goreng, udah tak goreng baru numbuk sekali belum lembut itu udah aku disusul tuh suruh pulang. Anak itu udah tergeletak sini, TV kan di sana mas. Jadi dia itu mungkin lihat TV, nggak tahu kalau bapaknya anak-anak ini bawa golok. Mungkin dia itu juga agak capek, udah jam 9 ngantuk kan. Mungkin agak kesir ya nggak tahu. Yang tahu itu anakku yang ragil. Waktu itu terjadi kan tak tanyain, dia tak kirain udah langsung nggak ada ya mas. Nggak taunya alhamdulillah aku masih merawat 6 hari. Dari rumah itu nggak sadar, di jalan itu kok sadar, sampai rumah sakit sampai 6 hari itu. Terus udah sadar tak tanyain, ininya kan juga kena golok mas. Aku mbok, lah ini kena apa? Nggak tahu. Terjadinya kayak apa? Nggak tahu. Pokoknya dia nggak tahu. Dia itu nyimpen mas, sakitnya itu nyimpen. Cuma mau nggak ada aja, dia itu pesen-pesen. Anak-anak ini jangan sampai jatuh ke bapaknya. Itu udah mau nggak ada itu mas. Jadi ya walaupun bagaimana tetap ada orang minta ya nggak dapat sih mas. Ya untuk ijolnya anakku itu loh. Untuk gantinya sendiri Ya iyalah. Meskipun kita sendiri kerjanya juga kewalahan ya untuk Ya, mengikuti iya, Mas. semuanya. Kalau sampai sejauh ini Bu, untuk Tama dan Salwa sendiri, sekarang kan Tama kelas 6 SD, Salwa kelas 4 SD, ya kan? Nah, kita untuk membiayai sekolah putu-putu sampean ini seperti apa? Ya mudah-mudahan ya mas rezeki itu lancar terus, aku kasih rezeki kesehatan. Ya mungkin ya nanti kayak anak-anakku dulu, walaupun aku banyak utang nggak apa-apa, perjuangan untuk anak cucuku itu aja. Karena dari dulu aku itu banyaknya utang mas. Karena apa? Untuk biayai anak-anakku, karena orang nggak punya ladang, punyanya ya ladangnya ya tempat bosnya ini gitu. Bahkan kita untuk menyambung hidup sendiri memang udah kelabakan ya, dan susah ya. Kita untuk membiayai putu sampean ini 2 orang ini kita kerja apa sih? Ya pokoknya itu tadi loh mas, buka lubang tutup lubang itu tadi. Kerja serabutan lah ya. Jadi ya alhamdulillah kerjaan lancar, Pak Rini sehat itu sama Allah, udah seneng mas. Ada tambahan? Oke.